Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah PKN atau yang disebut dengan Citizenship Education di Indonesia. Sejarah PKN terdapat beberapa kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum tahun 1945, yang kedua, kurikulum tahun 1957, yang ketiga, kurikulum tahun 1962, yang keempat, kurikulum tahun 1968, yang kelima, kurikulum tahun 1975, yang keenam, kurikulum tahun 1969, yang ketujuh, kurikulum tahun 1994, yang kedelapan, kurikulum 2004, yang kesembilan, kurikulum tahun 2006, yang kesepuluh, kurikulum tahun 2013. Dari kurikulum yang saya sebutkan tadi, terdapat penjelasannya masing-masing, yaitu yang pertama yaitu pada tahun 1946, kurikulum yang pertama kali muncul sejak Indonesia merdeka dan belum ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di dalam kurikulum yang pertama ini terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan tentang pemerintahan. Inilah cikal bakal mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, Citizenship Education, yang masih bergabung menjadi satu dengan mata pelajaran pengetahuan umum. Yang kedua yaitu kurikulum tahun 1957, juga belum terdapat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang disebut dengan Citizenship Education, yang ada pada mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Mata pelajaran ini membahas tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Yang ketiga, kurikulum tahun 1962. Muncul mata pelajaran civics terutama pada kurikulum SMA. Mata pelajaran ini berisikan tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada hakikatnya, civics berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu-ilmu sosial, seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa. Yang keempat, kurikulum tahun 1968. Istilah civics dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar-tukar. Pada kurikulum SD tahun 1968 digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang mencangkup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civics atau pengetahuan kewargaan negara. Istilah pendidikan kewargaan negara yang berisikan sejarah Indonesia dan konstitusi termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam kurikulum SMA tahun 1968, mata pelajaran kewargaan negara berisikan tentang materi Undang-Undang 1945. Yang kelima, kurikulum tahun 1969, mata pelajaran kewargaan negara berisikan tentang sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Sedangkan pada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau yang disingkat dengan PPSP, digunakan beberapa istilah seperti pendidikan kewargaan negara, studi sosial, dan civics dan hukum. Yang keenam, kurikulum tahun 1975, muncullah mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau disingkat dengan PMP, civics mata pelajaran pendidikan kewargaan negara atau yang disingkat dengan PKN, atau civics mata pelajaran pendidikan moral Pancasila yang disingkat dengan PMP. Inilah berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan
di dalam pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau yang disebut dengan P4. Sesuai dengan TAP MPR nomor 2 FMPR tahun 1975, mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib diberikan sejak dari SD, SMP, MA, SMA, SPG, dan sekolah kejuruan. Mata pelajaran PMP di sini terus dipertahankan dan disempurnakan di dalam kurikulum tahun 1984. Yang ketujuh, kurikulum tahun 1994 ialah muncullah mata pelajaran baru yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PPKN berdasarkan pada UU SPN nomor 2 tahun 1989. Yang kedelapan, kurikulum tahun 2006 yaitu kurikulum yang dikenal dengan kurikulum satuan tingkat pendidikan merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004. Yang kesembilan, kurikulum tahun 2004, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang disebut dengan PPKN diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan PKN atau Citizenship Education. Yang terakhir, kurikulum tahun 2013, yaitu kurikulum yang kembali dengan nama PPKN yang terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya, yang lebih dikenal dengan pembelajaran tematik.